Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Marsudi selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah biomaterial. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis karakteristik material UHMPWE dan PEEK untuk implan sendi pinggul. Nah, untuk itu izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri. Di sini ada anggotanya yaitu Tata Widiawasi dengan NIM 122430012, kemudian ada Nina Nirmala dengan NIM 122430018. Selanjutnya ada Nindi Gustina Putri dengan NIM 122430044. Kemudian ada saya Ranti Virginia Putri dengan NIM 122430092. Dan selanjutnya ada Maritza Rosyadatul Latifah dengan NIM 122430098. Lanjut kita ke latar belakang masalah. Penelitian ini dilakukan karena tingginya biaya antroplasti pinggul, komplikasi umum pasca operasi, dan terbatasnya ukuran komponen implan yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan alat kesehatan lokal di Indonesia. Sebagian besar penelitian ini juga didukung oleh dana hibah penelitian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram alir, bisa dilihat mulai dan selanjutnya pembuatan sampel uji. Kemudian di sini juga ada beberapa uji, yaitu ada uji kekerasan, uji tarik, uji keausan, uji TGA, dan uji EDS. Selanjutnya setelah melakukan beberapa uji ini, kita melakukan tahapan SEM yang kemudian berlanjut ke analisis hasil pengujian dan ditemukan kesimpulan lalu ditemukan hasilnya. Nah, berikut akan kami paparkan hasil dari diskusi ini. Bisa langsung disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang pertama itu ada uji kekerasan, di mana kekerasan itu sendiri adalah sifat material yang menggambarkan kemampuan untuk menahan deformasi permanen di bawah beban tertentu. Nah, untuk hasilnya sendiri, di sini terdapat dua jenis material yang diuji dalam penelitian kali ini. Itu yang pertama ada ultra high molecular weight polyethylene, sama ada polyether ether keton, di mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hasil dari ultra high molecular weight polyethylene itu sendiri memiliki nilai kekerasan rata-rata 58,6 dengan standar deviasi 0,5 pada skala Shordy. Kemudian untuk polyether ether keton sendiri itu memiliki nilai kekerasan rata-rata 81,6 dengan standar deviasi 0,5 pada skala Shordy. Untuk perbandingannya sendiri, itu nilai kekerasan yang lebih tinggi itu ada pada polyether ether keton dibandingkan dari ultra high molecular weight polyethylene sendiri. Nah, dalam konteks ini itu polyether ether keton itu dengan nilai kekerasan yang lebih tinggi itu akan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kausan dibandingkan daripada ultra high molecular weight polyethylene itu sendiri. Yang artinya di mana polyether ether keton akan lebih tahan lama dan lebih efektif dalam aplikasi di mana gesekan dan kausan merupakan faktor yang penting. Berdasarkan hasil pengujian dan teori yang disampaikan oleh Boyer, itu dapat disimpulkan bahwa polyether ether keton itu lebih unggul dalam hal kekerasan dan ketahanan terhadap kausan dibandingkan dari ultra high molecular weight polyethylene. Oleh karena itu, dalam aplikasi yang memerlukan material dengan ketahanan gesekan tinggi, maka polyether ether keton itu akan lebih disarankan daripada ultra high molecular weight polyethylene. Oke, lanjut. Oke, kemudian di sini ada uji tarik.
di mana uji tarik itu adalah pengujian mekanis yang dilakukan untuk menentukan sifat material ketika ditarik dengan beban tertentu. Nah, untuk parameter uji tarik sendiri itu yang pertama ada tensile strength, itu di mana adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan material sebelum terjadinya kepatahan. Terus ada Young's modulus, itu untuk mengukur kekakuan material dan menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan di wilayah elastis material. Kemudian yang terakhir di sini ada elongation at break, itu di mana mengukur kemampuan material untuk meregang sebelum terjadinya kepatahan. Untuk hasilnya sendiri, untuk yang pertama itu ultra high molecular weight polyethylene itu sendiri memiliki waktu patah yang lebih lama dan menunjukkan sifat yang lebih elastis dibandingkan dengan polyetereter keton. Yang berarti ultra high molecular weight polyethylene itu dapat meregang lebih lama dan kembali ke bentuk semula lebih baik sebelum patah. Nah, maka polyetereter keton itu dinilai lebih unggul dalam hal kekuatan tarik dibandingkan daripada ultra high molecular weight polyethylene itu sendiri, di mana hal ini menjadikan ultra high molecular weight polyethylene itu menjadi pilihan yang lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan material yang tahan terhadap beban tarik besar. Namun, ultra high molecular weight polyethylene itu sendiri dengan sifat elastisnya yang lebih baik cocok untuk aplikasi yang memerlukan ketangguhan dan kemampuan untuk menahan deformasi besar yang tahan patah. Boleh next. Oke, itu tadi pemaparan dari rekan saya Nindi terkait uji kekerasan dan juga uji tarik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji keausan serta uji termografi metrik analyzer atau uji TGA yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, pada uji keausan ini adalah alat uji keausan untuk perancangan mekanikal dan biomekanik. FT dan UI mengacu pada standar ISO 14242 sampai 1 pada tahun 2002 pada tiap material selama 8 jam. Nah, pengujian ini dilakukan dengan pergerakan tuas dari kembali ke 0. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa material UHMWPE menghasilkan debris yang menempel pada permukaan sampel akibat gesekan, sedangkan material PEK berubah menjadi partikel kecil saat terkena panas. Selanjutnya, pada uji termografimetrik analyzer atau TGA, berdasarkan hasil analisa dengan TGA, sampel UHMWPE hanya mengandung medium volatil meter atau polimer, yaitu 100%, sementara pada sampel PEK mengandung medium volatil meter sebesar 35,12%. Combustible matter 58,89% dan inorganic residu 5,99%. Combustible matter ini adalah material organik yang belum terdegradasi sampai suhu 600 derajat Celcius dalam lingkungan gas N2. Pengujian ini menyatakan bahwa material PEK memiliki suhu terdegradasi yang lebih tinggi dari material UHMWPE. Bisa lagi nih jaringannya anjir. Oke, baik, terima kasih Nina. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji energi dispersif spektroskopi atau uji EDS, dan
kita akan membacakan juga kesimpulan dari penelitian ini. Baik, langsung saja saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk moderator. Untuk uji selanjutnya ada uji energi dispersive spectroscopy atau EDS. Nah, hasil EDS ini dari material PEEK yang diuji EDS tidak mengandung unsur kalsium. Nah, hal itu membuat material UHMWPE lebih mudah diterima tubuh karena unsur kalsium sama dengan kandungan yang ada pada tulang. Next. Nah, dari uji sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, di sini mungkin dapat disimpulkan itu material UHMWPE dan material PEK memiliki keunggulan dan kelemahan dalam performa untuk digunakan sebagai material implan sendi pinggul yang optimal. Kemudian berdasarkan perbandingan karakteristik hasil uji yang sudah dilakukan sebelumnya, itu memiliki standar implan sendi pinggul. Maka dapat disimpulkan bahwa PEEK dapat dijadikan alternatif jenis material polimer implan selain UHMWPE. Kemudian yang terakhir itu untuk penelitian yang lebih lanjut, mungkin dilakukan pengujian in vitro atau kondisi lingkungan yang relevan. Kemudian setelah itu juga dapat dilanjutkan dengan pengujian in vivo. Oke, baik. Terima kasih Tata atas pemaparannya. Nah, itu tadi terkait analisis karakteristik material UHMPWE dan PEK untuk implan sendi pinggul, dan sudah dipaparkan juga terkait 5 uji yang dilakukan dan juga sudah dipaparkan terkait kesimpulan. Maka dari situ kami juga dapat memberikan kelebihan dan juga kekurangan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, jadi selanjutnya bagian yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan jurnal. Nah, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kelebihannya itu penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang 2 material polimer yang tentunya penting dalam industri implan sendi pinggul, yang nantinya dapat membantu dalam pengembangan alat kesehatan lokal. Nah, jurnal ini juga menggunakan metode eksperimental yang komprehensif termasuk uji kekerasan, tarik, kehalusan, TGA, dan IDS yang tadi sudah dipaparkan, yang tentu memberikan data yang kuat untuk analisis. Hasil penelitian di jurnal ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pilihan material untuk implan sendi pinggul yang tentunya penting untuk meningkatkan hasil klinis dan mengurangi biaya operasi. Jurnal ini juga mempunyai kelebihan yaitu terakreditasi oleh Kemenristek atau BRIN dan memiliki nilai DOI yang menunjukkan bahwa penelitian ini itu telah melalui proses review yang ketat dan memenuhi standar ilmiah. Next. Nah, di bagian kekurangan, tentunya semua jurnal memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang terdapat di dalam jurnal ini yaitu mungkin tidak mencakup semua aspek biologis atau klinis dari material implan. Yang penting untuk memahami respon jangka panjang dalam tubuh manusia. Tapi meskipun penelitian ini menyebutkan perlu dilakukan pengajian in vitro dan in vivo, jurnal ini tidak menyajikan hasil dari pengujian tersebut, yang merupakan keterbatasan dalam memahami kompatibilitas biologi material. Nah, poin kedua juga mungkin tidak membahas secara detail jurnal ini tentang biaya produksi dan implikasi ekonomis dari penggunaan material dibandingkan dengan UHMWPE yang merupakan faktor penting dalam penerapan klinis. Nah, yang terakhir, jurnal ini juga tidak menyajikan data tentang performa implan dalam jangka panjang atau pengalaman pasien, yang merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan implan. Oke, baik. Terima kasih Maritza atas pemaparan terkait kelebihan dan kekurangan terkait jurnal yang sudah direview. Sekian pemaparan dari kami.
Kami persilakan kepada teman-teman dan partisipan presentasi pada kesempatan kali ini untuk dapat bisa bertanya dan dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, sekali lagi dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada dipersilakan untuk langsung on mic dan memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Sabrina Milesa dengan NIM 122430105. Izin bertanya, tadi kan udah dibahas terkait UHM WPE dan PI dan PEEK. Nah, itu bagaimana pengaruh nilai kekerasan dan kekuatan tarik antara material UHM WPE dan PEEK terhadap aplikasi medis, khususnya dalam konteks artroplasti pinggul. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Mungkin kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi terkait jawabannya. Terima kasih untuk Saudari Sabrina atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana pengaruh nilai kekerasan gitu kan dan kekuatan daya tarik terhadap aplikasi medis gitu kan, khususnya konteksnya dalam implan pinggul gitu. Nah, untuk mungkin jawabannya perbedaan dalam nilai kekerasan dan kekuatan antara material si UHMWPE ini sama PEK itu berpengaruh banget gitu buat performa dan kendala implan dalam aplikasi medis. Contohnya untuk implan pinggul. Yang pertama tuh ada PEK, kekerasan dan kekuatan tariknya itu lebih tinggi dan cenderung memberikan kestabilan dan daya tahan yang lebih baik. Kemudian mungkin dia memiliki densitas yang lebih tinggi. Kemudian meningkatkan masa pakai dan keberhasilan dari si operasi sendi pinggul tersebut. Apakah jawabannya menjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Tata atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada partisipan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Oke, baik, kepada Ocha dipersilakan untuk on mic. Perkenalkan, saya Ocha Bintang Prameswari. Izin bertanya, tadi kan dibahas tentang hasil analisis dengan metode TGA. Nah, untuk pertanyaannya itu, apa implikasi dari hasil analisis dengan TGA terhadap penerimaan tubuh dari material UHMWPE dan PEEK dalam prosedur artroplasti pinggul? Mungkin itu aja pertanyaannya, cukup. Oke, terima kasih Ocha atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, kami minta waktu sebentar untuk diskusi dulu ya. Oke.
tadi Ocha kan nanya tentang hasil analisis dari TGA terhadap penerimaan tubuh terhadap material UHM-WPE dan PEK dalam prosedur antroplasti. Nah, untuk hasil analisis dengan TGA sendiri itu menunjukkan stabilitas termal yang lebih baik dibandingkan dari PEK. Nah, hal ini itu memiliki implikasi penting terhadap penerimaan tubuh terhadap material tersebut. Kestabilan termal yang tinggi dari PEK itu dapat mengurangi risiko reaksi kimia atau perubahan struktural yang tidak diinginkan nantinya dalam jangka waktu panjang. Yang juga nantinya itu bisa menjaga kesehatan jaringan dan meminimalkan resiko komplikasi pasca operasi. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Maretza atas jawabannya. Selanjutnya kita bakal membuka pertanyaan terakhir nih kepada teman-teman partisipan. Dipersilakan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Oke, kepada Zahra dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan ada dibahas tentang keberadaan unsur kalsium ya dalam material UHM-WPE. Nah, pertanyaannya, mengapa keberadaan unsur kalsium dalam material UHM-WPE dapat menjadi faktor penting dalam penerimaan tubuh terhadap material tersebut dalam konteks aplikasi medis? Oke, terima kasih Zahra atas pertanyaannya. Ditunggu sebentar untuk jawabannya, akan segera dipaparkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Zahra atas pertanyaannya. Di sini izin menanggapi. Tadi kan pertanyaannya itu kenapa sih kenapa keberadaan unsur kalsium itu dalam material UHM WPE itu menjadi faktor penting dalam penerimaan tubuh terhadap material dalam konteks aplikasi medis. Nah, jadi untuk keberadaan kalsiumnya sendiri itu dengan penambahan unsur kalsium dalam UHM WPE itu adalah langkah untuk meningkatkan biokompatibilitas material sendiri, di mana kalsium itu kan merupakan salah satu unsur utama yang terdapat dalam tulang manusia, sehingga keberadaannya itu dalam material implan itu bisa membuat tubuh lebih mudah menerima material tersebut. Nah, jadi unsur kalsium sendiri, dengan adanya keberadaan unsur kalsium sendiri itu bisa menjadi faktor penting dalam penerimaan tubuh terhadap material tersebut dalam konteks aplikasi medis dikarenakan adanya kemiripan dengan unsur utama dalam tulang. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan biokompatibilitas material, terus juga bisa mengurangi kemungkinan reaksi tubuh terhadap implan dan juga dapat mendukung proses penyembuhan tulang setelah prosedur arthroplasty pinggul. Seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Bagaimana nih Zahra terkait jawabannya, apakah cukup? Cukup, terima kasih Nindi. Oke, baik, terima kasih Nindi atas jawabannya. Nah, itu tadi pemaparan serta tanya jawab yang sudah kita lakukan. Dari kami terkait presentasi hari ini, kami tutup dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata ataupun teknis. Dan juga terima kasih kepada partisipan, juga kepada dosen pengampu kami, Pak Marsudi, atas dedikasi dalam mengajarnya selama ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.